Halo semuanya Sobat Vokasi, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Senang sekali saya Melisa Gandasari bisa menjumpai Sobat Vokasi semua dalam podcast kami Vokasi. Untuk Sobat Vokasi semua yang sedang mencari tahu atau belum tahu seputar dunia vokasi, wajib menyimak podcast kami karena cuma di sini kita akan membahas tuntas mengenai sistem pendidikan vokasi, mulai dari penerimaan, pembelajaran, jurusan, hingga para lulusannya, serta sampai potensi karirnya. Waduh, lengkap semuanya di sini ya. Tentunya saya juga ditemani dengan narasumber-narasumber yang luar biasa di tiap episodenya. Dan nanti di akhir acara juga akan ada kuis berhadiah menarik. Jadi jangan sampai lupa untuk mengikuti akun Instagram @kamivokasi untuk mengetahui update-update seputar dunia vokasi. Baik. Bicara soal pendidikan vokasi, berarti kita bicara mengenai sistem pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, unggul, dan terutama siap memasuki dunia kerja, industri, dan juga usaha. Nah, vokasi selalu menjadi pilihan utama bagi kaum muda yang ingin menjadi produktif dan juga mandiri sejak dini. Nah, itulah yang membuat pemerintah lewat Ditjen Pendidikan Vokasinya tidak henti-hentinya berinovasi untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan hingga saat ini salah satu program inovatif yang dibuat adalah magang industri. Ini katanya merupakan jalan tol bagi lulusan vokasi untuk memasuki dunia kerja dan juga usaha. Waduh, jalan tol nih ya. Berarti lebih cepat, tanpa batasan begitu. Saya mau tanya langsung dengan narasumber saya hari ini, apakah kemudian bisa cepat kerja atau cepat lulus atau apa nih kemudian jalan tolnya ya. Pasti Sobat Vokasi semuanya penasaran. Saya mau ngobrol dengan tamu saya hari ini, ada Bapak Haulia Rahman PhD, staf wakil Direktur Bidang Kerjasama Politeknik Negeri Jakarta, dan ada juga Hani Hairunisa selaku mahasiswa TIK PNJ. Halo, apa kabar Hani dan juga Pak Haulia? Halo Mbak, baik. Gimana kabarnya? Kita bisa ngobrol nih sekarang ya. Terima kasih kehadirannya hari ini. Mau berbagi dengan Sobat Vokasi di rumah seputar magang industri begitu ya. Ini katanya jalan tol nih. Betul. Jalan bebas hambatan, lebih cepat begitu ya. Saya ke Pak Haulia dulu ya. Iya. Boleh diceritakan Bang ke teman-teman Sobat Vokasi magang industri ini seperti apa Pak? Oke. Baik, terima kasih Mbak Melani atas kesempatan yang diberikan. Magang industri sebetulnya intinya mengenalkan sedini mungkin ya kepada adik-adik mahasiswa tentang seperti apa dunia industri itu. Ya. Ya, dari tujuannya mungkin boleh dikatakan ada 3 tujuan ya. Yang pertama untuk sebagai media untuk melengkapi ya atau mengembangkan namanya teori dasar ya. Teori dasar yang sudah didapatkan ketika mereka kuliah ya. Jadi ketika kerja mereka akan melihat ternyata di dunia kerja itu lebih lengkapnya itu seperti ini. Ya, itu tujuan pertama ya. Tujuan kedua adalah mengaplikasikan teori dasar tadi. Ya. Misalkan yang sebelumnya hanya teori, kalau di dunia kerja itu seperti apa. Nah itu. Kemudian yang terakhir mungkin lebih menerapkan pengetahuan-pengetahuannya yang belum ada di kampus ya, budaya kerja. Betul. Seperti itu. Ya. Nah itu mungkin tidak diajari ketika di kampus ya. Tapi dengan adanya magang industri, bagaimana mahasiswa bersikap terhadap pimpinan, mahasiswa bersikap kepada teman sejawat maupun kepada bawahannya. Kurang lebih ya seperti itu magang industri. Karena bukan hanya hard skill sekarang yang dibutuhkan, soft skill itu yang cukup penting ya Pak ya. Bagaimana bisa bersosialisasi dengan rekan kerja, tahu bagaimana berkomunikasi dengan atasan, dengan bawahan itu baru bisa betul-betul bisa dipelajari ketika terjun langsung begitu ya. Betul. Kalau di kampus kan ketemunya sama teman sendiri, sama dosennya. Kalau sekarang betul-betul bisa merasakan tuh ya vibes-nya dunia kerja tuh seperti apa. Iya. Kenapa program ini penting untuk peserta didik nih Pak kemudian? Nama saya Melisa Pak, tadi Bapak panggil saya Melani loh. Nggak apa-apa Pak, salah sedikit adalah sebuah hal yang manusiawi begitu ya Pak ya. Kenapa penting untuk peserta didik, Pak? Sangat penting bagi peserta didik ya, terutama di dunia pendidikan vokasi. Ya tadi seperti yang disampaikan oleh kami itu untuk memperkenalkan lebih dini gitu. Jadi mahasiswa itu tahu seperti apa sih di dunia kerja. Jadi mereka tuh nggak canggung ketika mereka kerja. Benar-benar mulus. Kalau jalan tol itu kan mulus ya, langsung mereka itu
tune in dengan pekerjaannya, apa yang mereka harus lakukan. Itu betul. sebetulnya dari manfaat dari magang dengan industri. Baik, saya jadi paham nih masalah dari jalan tolnya itu. Kalau kita biasanya lewat jalan yang bukan jalan tol, jalannya tadi ya masih berbatu-batu mungkin, ada polisi tidurnya. Kalau jalan tol tuh mulus dan bisa lebih cepat gitu ya. Jadi memang magang industri ini bisa betul-betul menjadi jalan tol untuk masuk ke dunia kerja. Kita coba tanya ke Hani ya, karena Hani ini sedang melakukan magang industri. Betul, Hani sekarang ambil jurusan apa, semester berapa? Lalu magangnya di mana sekarang? Oke, kalau aku sekarang lagi di jurusan Teknik Informatika dan Komputer di bawah Teknik di Jakarta semester 7. Ya. Nah, sekarang lagi melakukan magang industri di PT Mitra Integrasi Informatika. Oke, Iya. ini waktu magang industri dibantu dicarikan sama kampus atau kamu punya beberapa pilihan, runtutannya bisa magang di sana seperti apa? Oke, kalau untuk proses pencarian magangnya sendiri Kak, memang di jurusan saya itu dibebaskan mau di mana aja. Tapi kebetulan karena ada program dari Kemenristek Dikti Vokasi, ada program Kamus Merdeka, yang dimana di sini dari Kemenristek Dikti ini memfasilitasi mahasiswa yang ingin melakukan magang. Saya coba cari tahu nih terkait program Kamus Merdeka ini seperti apa, tahapannya apa harus kita lalui ya kan. Dan akhirnya saya mengikuti rangkaian seleksi di program magang Kamus Merdeka dan akhirnya keterima di Mitra saat ini yang saya sedang program magang Kak. Seperti itu. Baik, jadi memang sudah mengikuti prosesnya dan udah ngincer juga berarti di Metrodata ini ya. Cukup. Baik. Yang bisa menjadi hal yang menarik saat ini kan lagi pandemi nih ya. Biasanya kalau kita tahu magang, kamu pergi magang ke perusahaan, begitu bisa belajar langsung. Tadi kita sempat ngobrol sedikit, Hani sekarang magangnya WFH katanya. Betul. Boleh diceritakan ke Sobat Vokasi, ini pasti penasaran ya magang WFH ini kayak gimana? Iya benar, karena mungkin lagi pandemi ya kayak jadi memang perusahaan itu lagi menerapkan sistem WFH ya, yang dimana memang di PT Mitra Integrasi Informatika ini semua karyawan ini masih WFH. Jadi kita sehari-hari meeting atau mungkin mengerjakan tugas magang itu full online Kak. Nah itu memang sudah terintegrasi ya. Kita bisa pakai platform seperti Zoom Meeting atau Google Meeting kan. Soalnya banyak banget platform-platform online yang memang bisa kita gunakan untuk memfasilitasi kita magang sih seperti itu. Jadi gimana baiknya perusahaan, dan kebetulan perusahaan saya ini memang menggunakan platform online gitu kan sebagai salah satu solusi untuk tetap bisa magang walaupun di rumah seperti itu. Nice. Pekerja kan sekarang juga WFH ya. Sekarang latihan betul jadi Hani ya. Iya, latihan betul. Latihan betul WFH dengan menggunakan fasilitas Zoom Ya, begitu iya. seperti apa begitu ya. Betul. Hubungannya dengan atasan kemudian dengan rekan kerja sekarang kan nggak bisa ketemu langsung nih ya. Kamu memetik pelajarannya seperti apa dong kemudian? Nah, karena di program Kamus Merdeka ini ada mentornya Kak di masing-masing industri gitu, dan dari teman-teman magang pun di perusahaan saya ini difasilitasi oleh mentor, yang dimana kami setiap diassign oleh tugas itu memang udah dapat arahan dari mentornya. Jadi jangan takut kalau tiba-tiba lost, karena ada mentor yang akan mendampingi kita selama proses magang gitu Kak. Oh my God! Wow! Jangan sampai anak-anak kita nih yang sedang magang industri nanti kesulitan begitu ya. Betul. Program ini dari mentornya tadi dan juga bagaimana Hani ini harus ikut magang industri sudah disusun sedemikian rupa dari kampus atau bagaimana? Betul, kampus sudah menyusun sedemikian rupa agar magang industri ini berjalan dengan baik. Dan kita sudah menyusun agar mahasiswa ini memiliki pendamping. Jadi ada pendamping untuk mahasiswa magang. Begitupun di industrinya, kita meminta mentornya atau pendamping dari industri untuk mengawasi mahasiswa. Sehingga dari kami punya guidance, mereka juga punya guidance, sehingga tujuan dari magang itu betul-betul diperoleh oleh mahasiswa. Baik, mentor kamu ini sekarang berarti pelaku usahanya langsung dari karyawan dari Metrodata atau gimana tuh? Iya, karyawan dari Metrodata langsung. Iya, jadi di mitra perusahaan itu pasti selalu menyediakan mentor Kak untuk anak-anak magang agar mereka bisa mendapatkan pelajaran magang yang sesuai dan relevan dengan industri yang sedang dijalani saat ini. Seperti pelajaran itu. apa yang udah pernah dipetik oleh Hani? Boleh langsung dibagikan ke Sobat karena Vokasi. aku kebetulan di bidang IT, jadi memang kita lebih ke technical soft skill-nya. Tapi di magang ini pun juga jangan hanya hard skill aja ya Kak ya, yang kita harus kembangin, tapi soft skill-nya seperti communication,
teamwork, terus self development juga Kak, kita dapat nih program-programnya gimana caranya kita nge-build up atau upgrading diri kita gitu. Walaupun satu sisi kita harus juga tetap memenuhi kebutuhan industri ya, tapi kan selama kebutuhan industri itu kan pasti kita connect to people gitu. Kita berinteraksi dengan banyak orang gitu, mau itu online atau offline tetap harus ada di building communication-nya seperti itu Kak. Betul. Karena kalau kerja zaman sekarang kita tahu ya Pak ya, kerjanya harus kerja tim, ya, Betul. harus tahu bagaimana mengemukakan pendapat itu juga penting. Iya, betul. Tahu bagaimana problem solving itu kalau nggak latihannya ketika terjun di dunia kerja nanti Iya. kaget gitu ya. Kaget sekali. Apalagi mungkin sobat vokasi mikirnya waduh IT temannya cuma komputer nih setiap kali gitu. Nggak bisa begitu ya Iya, kalau betul. cuma temenan sama pelajarannya aja terus nggak belajar bagaimana berkomunikasi dengan tim pasti nanti jadi kesulitan dan ini terbantu sekali ya Pak ya Sangat di magang terbantu, industri. betul. Berapa lama sih program magang industri ini wajib dari kampus ditetapkannya berapa lama kemudian Pak? Baik. Memang secara kurikulum kita dipisah antara D3, ya, diploma 3 tahun dan D4 ya, Oke. diploma 4 selama 4 tahun. Nah untuk D3 itu ada 4 SKS ya, jadi kurang lebih masa magang selama 3 bulan. Oke. Sedangkan untuk D4 ya 8 SKS kurang lebih magang itu dilaksanakan selama 6 bulan. Oh lebih lama ya? Ya, lebih lama. Oke, pelajaran yang dipetik juga lebih banyak tuh Betul, pastinya. iya, ya. betul. Ani berarti ambil yang mana nih? Aku yang 6 bulan dapatnya. Oke. Iya. Sekarang udah berjalan berapa lama? Sekarang udah berjalan hampir mau 2 bulan nanti di bulan Oktober. baru sebentar ya. Iya, baru Masih sebentar. banyak Masih nih ya. panjang Masih perjalanan panjang. KI ya. Tapi cukup enjoy ya. Iya, cukup enjoy karena sangat ini sih Kak di perusahaan saya pun juga ketika saya juga nanya teman-teman saya, mereka sangat enjoy gitu walaupun WFH karena memang banyak fasilitas dan upgrading skills yang ditawarkan oleh perusahaan seperti Betul, itu Kak. betul. Jadi walaupun kita magang WFH ya tetap enjoy, tetap bisa istilahnya ya bisa santai lah gitu ya walaupun memang tasnya banyak tapi bisa dijalani dengan santai sih gitu. Baik, luar biasa ya. Semoga Iya. betul-betul bisa menjadi manfaat yang baik Iya. untuk Hani dan juga untuk teman-teman karena sekarang adaptasi jadi penting ya Pak ya. Iya, betul. Jangan kemudian wah lagi pandemi nggak bisa magang industri lalu putus begitu saja. Pasti banyak solusi yang bisa dilakukan. Salah satunya ya WFH ini bisa dilakukan manfaatnya juga bisa tetap banyak pada akhirnya ya. Hani nih magangnya di Metrodata, salah satu perusahaan IT yang cukup terkenal Iya, begitu betul, ya Pak ya. Yang bekerja sama dengan magang industri dengan kampus nih ada perusahaan-perusahaan apa boleh dibocorin dong Pak Wah, kemudian? kalau boleh saya cerita, mungkin PNJ ada banyak record ya kerjasama dengan industri ya, dan skema kerjasamanya juga bervariasi ya. Ya. Mungkin saya diberikan contohnya dengan PT Trakindo Utama. Wah, Ya, besar Trakindo juga ya. Utama ya seperti diketahui bahwa PNJ melalui program studi alat berat bekerja sama dengan PT Trakindo sejak tahun 2002. Wih, udah lama juga tuh Sangat ya. lama sekali. Lama sekali. Di sana banyak yang bisa didapatkan, benefit banyak yang bisa didapatkan. Salah satunya adalah magang mahasiswa. Magang mahasiswa di PT Trakindo. Magang dosen juga ada. Oh, dosennya juga bisa Dosennya magang. magang. Iya. Tentunya kalau dosen mau mengajarkan mata kuliah yang ada di prodi tersebut, Perlu tahu lebih juga di tune lapangan in seperti apa. apabila Betul. mereka di magang di lapangan. Banyak sekali skema-skema kerjasama. Dan lagi ada kerjasama dengan PT Badak LNG. Oke. Nah, mungkin sejak tahun 2011. Badak LNG merupakan perusahaan yang perusahaan pengolahan gas ya, LNG, di mana yang terletak di Bontang ya. Perusahaan ini bekerja sama dengan program studi konversi energi di PNJ, di mana mahasiswa ini direkrut. Oke. Mohon maaf, siswa ini direkrut Ya. dari seluruh Indonesia, kemudian dikuliahkan di Bontang di site ya, di plan-nya di Kalimantan sana, yang ngajar dosen PNJ. Oke. Mereka dapat sertifikat, mereka dapat uang saku, Wah, mereka nyaman dapat deh. penginapan. Iya, iya. Dan ketika lulus, mereka direkrut oleh PT Badak. Itu yang paling penting ya. Iya. Betul. Jadi seperti disampaikan mungkin ini adalah paket kerjasama yang komplit, pernikahan massal yang komplit antara industri dengan perguruan tinggi. Baik. Jadi Sehingga dari awal peminatnya- sampai akhir ya, di peminat itu kawal sangat ya, Pak, ya. besar sekali, sampai waktu itu pernah mencapai 8.000 peminat yang Wah, ikut luar biasa tes. ya. Yang diterima hanya 16 siswa. Dan kerjasama-kerjasama lainnya seperti dengan PT
SBI. Dulu tuh namanya Holcim, sekarang Solusi Bank Indonesia, ya perusahaan semen yang terletak di Plen Narogong, Tuban, Cilacap, dan Aceh. Nah, bisa jalan-jalan sekalian ya betul. keliling Indonesia. Mereka mempercayakan kepada PNJ dengan skema kerjasama untuk merekrut sumber daya lulusan SLTA atau SMK dari wilayah sekitar yang sangat berprestasi baik untuk dikuliahkan di PNJ. Skemanya mereka kuliah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, untuk pengolahan semen. Seperti biasa mereka dikuliahkan di Plen, dosen PNJ nanti yang datang ke sana. Kemudian setelah lulus mereka direkrut. Jadi magangnya itu bukan hanya 1 semester, bahkan magang itu selama kuliah. Artinya selama 3 tahun mereka berada di lapangan, ya, berada di lapangan untuk mengerjakan sebagaimana mereka karyawan ya. Tapi ketika ada jam kuliah maka mereka menghadiri kuliah. Waduh, jadi bisa dibayangkan betapa kompetennya pasti ya, karena betul. Yang dikerjakan betul-betul dipelajari langsung, nggak perlu lagi kita belajar, karena kita saya tahu nih ya, saya sendiri sebagai pelajar gitu suka mikir ngapain sih kita belajar hal ini, kadang-kadang suka mikir gitu ya. Ini nggak ada lagi istilah seperti itu ya. Yang harus dipelajari betul-betul yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Industri, ya. Itu sangat penting. Kuncinya itu. Kemudian kerjasama ini karena begitu banyak peminatnya juga, ini kan industri juga diuntungkan ya Pak ya. Ini betul. Industrinya juga turut meminta atau ada bantuan dari kementerian. Akhirnya bentuk kerjasama ini seperti apa kemudian Pak? Ya, jadi memang kerjasama itu custom Pak ya, Bu ya. Custom, jadi sesuai dengan keinginan dari mitra. Misalkan, mungkin saya akan jelaskan dulu ya mengenai skema kerjasama apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan antara perusahaan sama pendidikan tinggi. Ya mungkin kami dari pendidikan tinggi sebetulnya ikut mensukseskan program dari Dijen Vokasi ya tentang 8+A itu. Yaitu yang pertama adalah magang dengan industri, yang kedua dosen magang di industri. Yang ketiga, pemberian beasiswa dari perusahaan. Yang keempat adalah perekrutan perusahaan terhadap lulusan. Yang kelima, teaching factory. Itu yang paling penting tuh ya. Kemudian penyelarasan kurikulum. Nah, ini sangat penting sekali karena salah satunya ketika apakah mata kuliah atau kurikulum yang ada di kampus yang sudah update atau belum. Nah, ini industri yang tahu. Betul. Kita mengundang secara ini cepat sekali perubahannya pasti itu ya Pak. Betul. Jadi dari paket-paket ini, kira-kira perusahaan ini yang paling reliable untuk memberikan kontribusinya kepada kampus itu yang mana? Nah, saya kira bukan hanya memberikan kontribusi, tetapi kedua belah pihak itu ada saling memberikan keuntungan. Betul. Itu yang penting. Ya, Pak, mutualisme. Ya. Dan program pemerintah juga banyak sekali yang sudah mengarah kepada keuntungan bagi perusahaan jika mau namanya bekerja sama dengan kampus, seperti program Super Tech Deduction. Itu merupakan sebuah benefit yang diterima oleh perusahaan ketika ingin bekerja sama dengan kampus. Begitu. Baik. Jadi betul-betul saling menguntungkan. Dari industri juga semakin cepat nanti harus karena begitu cepat begitu kebutuhannya bisa langsung dipenuhi, dan para lulusan juga tidak perlu bingung ya mencari kerja karena betul-betul sudah tahu tempat yang dituju dan itu betul yang dipelajari sehingga betul-betul menjadi lulusan yang kompeten begitu ya. Betul. Ya, luar biasa. Hani sendiri dari teknik informatika, teman-teman Hani sendiri di magang industri ini ada dari prodi-prodi apa lagi sih? Biasanya karena emang kita lebih ke programming ya, kayak programming dan lebih ke teknologi gitu kan. Emang mostly lebih ke sistem informasi dan teknik informatika sih yang magang saat ini seperti itu. Sombong amat. Jurusan apa lagi sih Pak yang bisa ikut magang industri ini? Di PNJ sendiri ada 7 jurusan. Di mana ada 36 program studi kurang lebih ya. Ada program studi terdiri dari D3 dan D4 dan ada S2. Jadi S2 betul. Ya? S2 juga ada di PNJ, tetapi yang diwajibkan untuk magang dalam kurikulum adalah bagi mahasiswa D3 dan D4. Ya, atau S1 terapan, karena
S2 di S2 terapan di PNJ itu biasanya mereka yang sudah kerja. Oke. Ya, Baik. jadi Selain lebih programming menerapkan. seperti Hani ada prodi-prodi Ya, apa lagi sih, Pak? prodinya itu ada 36 ya. Mungkin Boleh dari dibahas sedikit yang jurusan, menarik-menarik. jurusannya. Nah, ya, jurusan yang menarik. Jurusannya ada jurusan TIK, jurusan teknik mesin, jurusan teknik sipil, teknik elektro, teknik grafika dan penerbitan. Nah, ini yang teknik, kemudian ada yang commerce, itu ada administrasi niaga dan akuntansi. Oke, itu semua yang disebutkan Bapak memang nggak bisa belajar di kampus aja tuh. Betul, tidak bisa kita Harus terjun, kita bisa betul. hanya teori gitu kan, karena sesuai dengan prinsip kami bahwa vokasi ini memang sudah dirancang perkuliahannya itu 40% teori dan 60% praktek. Dan Oke. apalagi lebih tune in lagi kalau ditambahkan dengan magang industri. Betul, betul. Baik, Hani sekarang sudah 2 bulan ya, masih ada 4 bulan lagi. Boleh diceritakan manfaatnya yang didapatkan sejauh ini seperti apa? Lalu kamu ada target apa ke depannya, Hani? Oke, manfaat yang aku rasain di magang industri sih banyak banget sih Kak. Yang pertama pasti ngasah hard skill-nya ya, terutama di logical thinking, dari segi programming juga ya kan. Terus kalau soft skill communication udah pasti. Abis itu teamwork-nya juga kita biasa, karena kan kita harus berhadapan dengan banyak orang dan juga harus bekerja sama dengan tim. Itu yang paling banget biasa sih Kak di magang industri gitu kan. Terus lebih ke memanfaatkan teknologi sebaik mungkin ya kan, sebaik mungkin dan sebijak mungkin gitu ya dalam proses magang ini. Nah, kalau target aku dalam kurun waktu mungkin akhir ini kali ya, akhir tahun ya, mungkin ingin melaksanakan magang dengan baik sih Kak, melaksanakan magang dengan baik, mendapatkan banyak ilmu serta belajar-belajar dari mentor-mentor aku di perusahaan yang saat ini. Gitu. Kamu kan udah lama ngincer Metro Data ya. Target kedepannya apa? Langsung masuk ke Metro Data jadi karyawan atau gimana? Duh, pengennya seperti itu ya kayak langsung ya, ada jalan tolnya lah gitu ya, mudah-mudahan ya. Tapi banyak kisah suksesnya yang begitu ya Pak ya? Banyak magang sekali. di sana, Banyak langsung sekali. lanjut kerja ke sana ya? Betul. Nah, ada beberapa cerita, bukan cerita ya, tapi Fakta nih, kenyataan ya? fakta yang sudah saya peroleh dari beberapa perusahaan itu mengontak saya untuk meminta lagi mahasiswanya untuk magang di tahun berikutnya, ataupun bahkan bukan hanya magang, ada yang cukup puas dengan kinerja mahasiswanya, yaitu dengan meminta kembali langsung merekrut, ya merekrut lulusan Karena ini. puas betul Ya, betul. ya dengan Ada beberapa yang pekerjaannya. cukup berprestasi, tolong diinfokan ke kami untuk segera kami proses. Begitu. Waduh, luar biasa ya. Iya, Jadi sebagai betul. sahabat vokasi yang suka takut gitu ya, nanti kalau sudah lulus mau kerja di mana nih ya, nggak perlu takut, nggak perlu bingung. Jadi kalau memang bekerja saat ini ada magang industri yang bisa dibilang menjamin ke kursi begitu ya Pak ya, Iya, kursi iya. di tempat pekerjaan selama bisa tentunya melakukan performa yang baik ketika Betul. magang industri Memang ada begitu ya. syaratnya, bukan hanya kita tidak menjamin bahwa anak-anak itu bisa langsung terserap, tapi bagaimana kita mendidik ya, mencamkan prinsip kepada mahasiswa bahwa bekerja sebaik mungkin, sehingga ini akan menjadi bekal kamu gitu, bekal kamu untuk mengharumkan PNJ maupun nama adik-adik kelas kamu nanti gitu. Itu Betul, paling betul. penting. Karena tadi kita tahu ya sudah sampai ada perusahaan yang dari tahun 2002 masih bekerja sama dengan PNJ sampai saat ini pasti positif sekali dan juga sudah terjamin begitu ya kualitasnya. Ada nilai-nilai apa sih Pak dari PNJ yang diberikan begitu, yang dibentuk ke mahasiswa-mahasiswanya sehingga bisa tercipta lulusan-lulusan yang betul-betul unggul sampai saat ini Pak? Yang paling utama adalah kami disiplin ya, disiplin. Kalau mungkin perkuliahan kami mungkin beda dengan kampus-kampus universitas ya, bahwa vokasi itu menitik beratkan kepada waktu perkuliahan yang strict ya, karena padat, kuliah mereka itu padat dari pagi sampai sore. Kalau mereka melewatkan kuliah pertama pasti akan kesulitan di kuliah berikutnya. Jadi artinya disiplin ini sangat penting bagi mereka ya, dan kita menitik beratkan kepada aplikatif ya, atau terapannya ya. Kita mendorong supaya mahasiswa itu punya skill agar mereka berkompeten ketika nanti mereka bertarung di setelah lulus begitu. Baik, wah Hani dari tadi mengangguk-angguk setuju betul begitu ya. Apa
sekali. yang dipetik langsung dari Betul. berkuliah di Kalau PNJ ini? misalnya di kampus ini kan memang tidak hanya belajar ya Kak untuk di PNJ sendiri ya, tapi kami diajar untuk profesional. Ya. Profesional dalam mengerjakan sesuatu ya, baik itu pekerjaan ataupun mungkin dalam tugas juga ya, harus juga on time, disiplin, benar sekali. Karena karena tugas kami banyak, mata kuliah yang harus dikejar juga banyak ya Pak ya. Jadi kita harus on time nih dalam manajemen waktunya juga harus lebih baik, karena kami di kuliah bukan hanya kuliah, tapi kami mungkin ada juga organisasi dan mungkin ada yang juga mungkin udah kerja freelance dan segala macam. Itu gimana cara time manajemennya harus baik sih Kak, seperti itu. Betul, itu karena manajemen waktu yang baik kepakai sekali ya di Kepakai dunia sekali, kerja ya, Kak. ketika Iya, sudah betul. terbiasa Iya. disiplin, Iya. sudah terbiasa on time, nggak ada urusan tuh, biasanya bos paling suka ya kerjaan selesai tepat waktu, Iya, datang betul. tepat waktu, pasti Iya. pekerjaannya juga bisa lebih maksimal dikerjakannya ya. Iya. Baik. Ada pesan apa kemudian nih Pak kepada sobat vokasi di rumah mungkin yang lagi mencari soal harus bersekolah di mana begitu ya? Ada Iya. pesan dan harapan apa yang ingin disampaikan? Ya, mungkin pesan saya bahwa kuliah harus dibedakan ya. Bahwa kita kuliah di vokasi, kita akan mengejar keterampilan, mengejar skill ya. Seperti tema yang disampaikan hari ini, bahwa magang industri merupakan jalan tol menuju kesuksesan bekerja ya. Ya. Artinya dengan adanya magang industri ya di sekolah vokasi, di lingkungan vokasi, maka kita akan terjun langsung melihat seperti apa itu dunia industri. Ya. Ya, sehingga kita bisa langsung tune in ketika kita sudah kerja. Baik. Mungkin itu Tentunya supaya ketika diberi kesempatan di magang industri dimanfaatkan dengan baik, betul-betul menampilkan diri dengan baik ya, sehingga nanti perusahaannya bisa lihat kita betul-betul berkompeten, bisa lanjut kerja pada akhirnya ya. Hani ada yang mau ditambahkan mungkin pesan ke teman-temannya nih? Mungkin teman-teman lebih semangat aja nanti ya kalau memang udah menjalani magang industri, dibawa enjoy dan jangan lupa upgrading diri sih. Gitu. Terus belajar, Terus tetap belajar. semangat supaya karena industrinya juga bergeraknya cepat begitu ya. Iya. Kalau kita tidak bisa adaptif, bisa cepat juga ketinggalan kitanya ya. Memang harus belajar terus, semangat terus supaya bisa ikut perkembangan zaman ya. Iya, Baik, betul. semangat terus ya Hani ya. Ya, terima Lagi kasih, magang Kak. industri saat Iya, ini, betul. semoga nanti bisa betul-betul lanjut kerja di Metro Data. Amin. Terima kasih waktunya Pak Haulia hari ini Sama-sama. juga ya. Semoga tadi semangat disiplinnya, bagaimana on time-nya juga bisa menginspirasi sobat vokasi di rumah. Baik, terima kasih untuk obrolan kita sobat vokasi hari ini. Semoga perbincangan tadi bisa betul-betul menginspirasi dan menjadi informasi yang bermanfaat untuk Anda di rumah ya. Dan sekarang saatnya kita mau bagi-bagi hadiah nih Hani dan juga Pak Haulia. Dari tadi kalau sudah dengarkan obrolan saya dengan Hani dan Pak Haulia, pasti bisa menjawab pertanyaan. Jangan lupa kalau sudah tahu jawabannya langsung dikirimkan ke akun Instagram di DM di @kamivokasi. Nanti di setelah kita sudah menayangkan di YouTube channel kami akan diumumkan siapa pemenangnya di akun Instagram @kamivokasi. Langsung ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya, sebutkan satu saja manfaat program magang industri. Aduh, banyak sekali tadi ya manfaatnya. Cuma sebut satu aja langsung kalau sudah tahu jawabannya. Langsung DM ke akun @kamivokasi di akun Instagram, nanti bisa mendapatkan hadiah yang menarik. Baik, sekali lagi terima kasih Hani dan juga Pak Haulia ya untuk waktunya. Terima kasih untuk Sama-sama. perbincangan kita Terima hari kasih, ini. Kak. Semangat Iya. selalu, sukses selalu. Tetap jaga kesehatan juga bagi Anda di rumah. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan supaya Anda bisa menjaga diri Anda dan juga keluarga Anda terbebas dari COVID-19. Kami harus pamit undur diri. Jangan lupa follow akun @kamivokasi. Kita jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.